Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafata kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan fil Qur'anil ukhra wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, rawahu Bukhari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngantuk ya? Nah, yang cengar. Di dalam surat Al-Baro'ah, surat Al-Baro'ah itu bari'an, itu bari'an lepas, artinya surat itu tidak ada basmalanya, jadi lepas basmalanya. Jadi nomor suratnya 9. Di situ ditulis surat At-Taubah, nama lainnya adalah Al-Baro'ah. Jadi Allah berfirman sehubungan dengan jumlah bulan dalam setahun. Di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah ataupun hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah merupakan ketentuan Allah. Jadi sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardu. Sejak yauma, khalaqa itu fi'il madhi. Jadi khalaqa telah menciptakan. Siapa? Domirnya huwa, dia Allah. Khalaqa, dia Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi ketetapan itu sudah dibuat oleh Allah yang jumlahnya 12 bulan itu ketika Allah telah menyelesaikan pembuatan langit-langit dan bumi. Jadi jauh sebelum manusia diciptakan. Jadi Allah itu sudah memperhitungkan itu. Nah, sekarang anak-anak juga hafal ya. Kalau bulan 1 apa namanya? Januari. Kalau bulan 12 Desember. Kalau bulan 8 loh kok November? Agustus. Itu bulan di luar Islam. Nah, sekarang ada 12 bulan juga di dalam tahun Hijriah. Ini yang harus sampean hafal. Itu ya juga dihafal, tapi jangan ditinggalkan yang tahun Hijriah ini. Coba bulan 1 apa? Di Hijriah. Muharram. Kalau bulan 12?
Tidak tahu Zulhijjah. Sekarang bulan berapa? Setelah Syawal, Zulqa'dah bulan 11. Di bulan ini anak-anak perlu diketahui, ini hubungan dengan akidah, keyakinan yang harus diyakini nanti. Di bulan ini, jadi Allah menjadikan di 4 bulan di antara 12 bulan itu Ashhurul Hurum. Jadi kalau lengkapnya minha, tadi dibacakan ya, sesungguhnya jumlah bulan dalam hitungan Allah itu ada 12 bulan. Itu ketetapan Allah ketika Allah setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 bulan itu arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dihurumkan, yang dimuliakan. Nah, 4 bulan itu apa saja? Tidak ada di dalam ayat ini, tidak ada di dalam Al-Quran. Walaupun sampean cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak sampean ketemukan. Akhirnya adanya di salah satu hadis ketika Rasulullah SAW melaksanakan Hajatul Wada. Jadi 4 bulan itu dideklarasikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Hajatul Wada, haji perpisahan. Jadi disebutkan di situ. Nah, karena dulu itu masih belum urutan, disebutkan arbaatun hurum itu yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kemudian yang keempat itu ada di pertengahan tahun, di bulan 7. Bulan apa kira-kira? Tidak ada yang hafal ya? Harus hafal ini sebenarnya. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Ini. Loh, mungkin tanya, kenapa disebut bulan hurum? Dikatakan sebagai bulan hurum karena memiliki kehormatan 4 bulan itu, ataupun mengandung kemuliaan yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pada bulan itu diharamkan berperang. Jadi tidak boleh perang. Di bulan Zulqa'dah itu diperang. Alasannya apa? Kata Rasulullah SAW, itu saya baca di beberapa syarahnya, bahwa bulan Zulqa'dah itu orang-orang sedang mempersiapkan akan menunaikan ibadah haji. Jadi supaya dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan sampai selesainya itu aman. Jadi Zulqa'dah ini tidak boleh ngangkat pedang. Kecuali kalau diserang oleh orang-orang kafir musyrik. Kalau diserang boleh menyerang, kalau tidak boleh mengawali. Itu. Jadi buat persiapan naik haji itu, melaksanakan manasik haji itu aman. Bulan Zulhijjahnya, apalagi bulan Zulhijjah, di dalamnya itu orang-orang yang sedang naik haji sedang melaksanakan manasik haji itu. Kalau adik-adik nanti berhaji, hudzi anni manasikakum, ambillah dari aku manasik kamu itu. Jadi kegiatan manasik itu banyak ya, seperti Indonesia kemarin dikecam dalam melaksanakan manasik haji itu masukkan nyanyian jangan. Jadi usahakan, kata Nabi, hudzi, ambillah ani dariku manasikakum, manasik kamu, termasuk bacaan-bacaannya tidak boleh diganti dengan bacaan-bacaan yang lain. Itu diantaranya. Termasuk adik-adik sekalian, ini sudah masuk bulan yang hurum. Ini Zulqa'dah. Jadi 3 bulan berikutnya ini sudah hurum, dimuliakan. Apa? Dilarang. Jangan sampai sampean satu berbuat maksiat. Itu diwanti-wanti betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melanggar syariat. Jadi ketentuan Allah itu ayo kita kerjakan bersama-sama. Jadi kemaksiatan betul-betul kita untuk menjauhinya. Itu bulan hurum. Jadi sekarang loh yang mulai. Ini insya Allah tanggal 4. Tadi malam saya lihat, sudah masuk Zulqa'dah. Jadi hurum. Itu. Lah sedangkan kemudian pada Khalifah Umar ibnu Khattab mulai sudah jadi memiliki tahun yang disebut dengan tahun Hijriyah.
Itu berkat Umar ngirim kepada salah satu gubernurnya, dibaca tapi tidak ada tahunnya, diusulkan, akhirnya dimusyawarahkan, jadi terbentuklah satu tahun milik umat Islam yang disebut tahun Hijriyah. Tahun berapa sekarang? 4 enak gitu, 1444 gitu. Nah, ini jadi dimulai bulan yang pertama baru Muharram. Dan setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Lah ini Rajab. Oh ya Rajab tadi belum ya. Lo Rajab itu apa? Rajab itu ya digunakan untuk persiapan orang-orang yang akan naik haji. Jaraknya agak jauh. Mungkin seperti kita dari sini jauh ke Tanah Haram. Jadi persiapannya dari bulan Rajab, ada yang latihan manasik dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu dari bulan Muharram yang pertama. Kali ini kita sampaikan tentang bulan Muharram. Jadi Muharram itu sudah mulia. Tapi justru di masyarakat, jadi ada 2 bulan di antara 4 bulan yang hurum itu malah dianggap sial. Zulqa'dah ini dianggap sial. Jadi coba samain kita ini sekarang. Bulan Muharram disebut bulan Suro, atau Dzulqa'dah disebut bulan Selo. Kalau dalam bahasa Maduranya disebut bulan tekepek. Waktu bulan tekepek ini diyakini sial sudah. Orang bekerja sudah malas apa? Karena ini bulan sial, sulit mencari rezeki. Kemudian orang tidak akan berani mengadakan satu pesta untuk anaknya, misalnya mengadakan khitan, selamatan khitan, mengadakan perkawinan buat anaknya, tidak berani. Kenapa? Karena sudah keyakinan itu sudah melekat pada masing-masing hati mereka. Sebenarnya ini tidak. Padahal ini bulan yang dikurungkan, bulan yang memiliki satu kemuliaan. Saya kira sudah cukup menunjukkan kemuliaan ketika bulan itu dijuluki sebagai bulan Allah. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu siyam ba'dal Ramadan syahrullahi Muharram." Ingat riwayat Muslim. Jadi afdhalu siyam, paling utama puasa itu, puasa yang paling baik ba'dal Ramadan, setelah bulan Ramadan itu puasa pada bulan milik Allah, syahrullahi Muharram al-Muharram. Ini. Jadi al-Muharram. Jadi artinya begini, ulama itu sepakat, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mempunyai makna lebih, makna mulia. Seperti tadi, syahrullah, bulan Allah. Apa? Al-Muharram, Muharram. Jadi Muharram itu mulia betul. Nah, sementara kalangan di masyarakat malah disialkan, berlawanan ini. Ini akidah, harus kita yakini. Itu. Nah, terus yang kedua, yang pertama itu puasa yang paling baik adalah di bulan Muharram. Jadi bukti Muharram itu baik, syahrullah, bulan milik Allah. Lagi Baitullah. Apa Baitullah itu? Ka'bah. Ya, kalau Baituka, rumahmu lain. Kalau Baitullah, Ka'bah dengan rumahmu lain sudah. Jadi mana yang mulia? Adalah Ka'bah itu mulia. Rasulullah, utusan Allah. Ya, coba bayangkan, kita menyambut utusan bupati saja kadang-kadang, atau utusan bupati hari ini akan ke sini. Wah, dibersihkan sudah. Kadang-kadang kurang sekian hari sudah dibersihkan. Itu utusan bupati. Belum utusan presiden. Apalagi utusan presiden mau datang ke Al-Furqan. Waduh, akan disiapkan. Nah di sini Rasulullah utusan Allah. Jadi yang disandarkan dengan Allah mempunyai kemuliaan. Jadi Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah, Nabi Allah, bahkan abdun, seorang hamba, budak itu kalau disandarkan kepada Allah nilainya mulia. Siapa? Abdullah, hamba Allah. Ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi historis, dari sisi sejarah, jadi tepatnya pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu dikenal bahwa Nabiullah Musa alaihissalam saat itu jadi dikejar-kejar oleh
Fir'aun beserta bala tentaranya. Jadi setelah adu kekuatan, jadi Nabi Musa diutus untuk menghadap Fir'aun, jadi disuruh kembali untuk mentauhidkan Allah, tapi tidak mau, sampai adu kesaktian di situ. Dikira Nabi Musa itu cuma sihirnya tongkat itu saja. Wah, Musa itu cuma punya sihir seperti itu, kita nggak kalah. Ayo kita kumpulkan seluruh tukang sihir itu. Jadi dikumpulkan ada sekian ribu, diadu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditunjukkan kebolehan siapa yang dulu, silakan kalian dulu. Jadi tukang sihir itu melempar tali, itu dalam cerita ya. Jadi ular itu mendekat ke Nabi Musa, akan menggigit. Nabi Musa takut, jangan takut Musa, lemparkan tongkatmu. Lempar tongkatnya, akhirnya jadi ular yang sangat besar sekali. Seluruh ular tukang sihir itu ditelan oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sudah kalah seperti itu. Masih belum mau kembali kepada Allah Fir'aun itu. Cuma itu saja. Akhirnya ingin bukti yang lain. Bukti yang lain itu, jadi mukjizat yang kedua itu tangannya dimasukkan ke dalam ketiak ini. Kalau dikeluarkan, keluarlah sinar seperti petir itu. Terat gini. Sehingga setelah itu dari tukang sihir milik Fir'aun itu banyak yang beriman kepada Nabi Musa, akhirnya mau dibunuh. Akhirnya lari, sudah mau dibunuh. Lari, setelah itu sampai di laut, kanan kiri tentara, belakang tentara. Akhirnya namanya Bani Israel ya. Bagaimana Musa? Kami ini mengikuti kamu. Gimana ini cara untuk menyelamatkan kami? Ayo coba selamatkan kami ini. Belakang tentara, kanan kiri tentara, depan laut. Kita akan mati sudah. Tenang saja. Nabi Musa alaihissalam kalau ketakutan disuruh memangku tangannya ini, yang mukjizat. Seret disuruh memangku tangannya, akhirnya diperintahkan tongkatnya disuruh memukulkan ke laut itu. Akhirnya laut yang dipukul dengan tongkat yang mukjizat dari Allah itu jadi membentuk ada jalan yang berjumlah 12. Masing-masing jalan itu ada dindingnya yang dari air laut. Ini jalan dindingnya 2, jalan dindingnya 12 jalan. Karena apa di situ? Karena umat Nabi Musa alaihissalam itu ada 12 suku. Sehingga masing-masing suku masuk pada jalan satu-satu itu. Setelah jualan, dikejar Fir'aun beserta bala tentaranya. Setelah Nabi Musa nyampe di daratan, sudah ini mulai dekat, bingung lagi Bani Israel. Bagaimana ini Musa? Wah ini musuh sudah dekat. Akhirnya tongkat itu dipukulkan kembali. Jadi jalan-jalan yang 12 itu tadi langsung kembali jadi air, tenggelamlah di situ akhirnya Fir'aun. Setelah tenggelam mau mati, amantu bi Rabbi wa Musa. Kalau begini saya beriman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Tapi Kasep sudah akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Tapi di situ banyak gemuruh diceritakan sehingga jasadnya Fir'aun itu dikeluarkan sampai sekarang bisa jadi bukti. Tidak ada. Nah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu mulia. Nah, sehingga pada 10 Muharram itu kita itu juga disunahkan berpuasa. Kenapa? Karena solidaritas. Mensyukuri atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Sampai juga seperti itu. Nanti kalau bulan Muharram, kapan puasanya? Tanggal 10. Dalam sebuah riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shoma, berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Asyura. Wa amara bisyamihi. Dan ia memerintahkan bisyamihi untuk berpuasa pada Asyura itu. Asyura itu, Asron itu 10. Jadi Asyura itu tanggal 10 pada bulan Muharram. Itu dipuaskan. Sunnahnya untuk berpuasa. Kalau sebelum turun perintah Ramadan ini dulu wajib. Itu yang pertama satu. Kemudian dalam sebuah hadis yang juga sama dari Ibnu Abbas, Rasulullah juga bersabda, karena ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah,
Orang Yahudi berpuasa di Asyura, kita juga berpuasa. Apakah tidak sebaiknya sering disampaikan kalau kita itu suruh menyelisihi orang-orang kafir? Karena itu Rasulullah bersabda, la in bagitu ila qabilin. Sungguh jika aku hidup sampai tahun depan, la asumanna tasyiah. Benar-benar aku akan berpuasa pada hari Tasyiah yang ke-9 itu. Tapi Allah sudah keburu memanggil Rasulullah SAW. Jadi belum sampai Muharram berikutnya Rasulullah sudah dipanggil atau meninggal dunia. Jadi azam seorang Rasulullah dianggap sebagai fi'iliyah perbuatannya. Jadi kalau mampu nanti di bulan Muharram adik-adik berpuasa tanggal 9 dan 10-nya. Kalau tidak ya paling tidak tanggal 10 itu. Apa hikmahnya Pak Ustadz? Dari Asyura itu. Jadi dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Su'ilah anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW su'ilah ditanya an siyami, tentang berpuasa yaumi Asyura, tentang berpuasa hari ke-10 di bulan Muharram itu. Faqala, lalu beliau menjawab yukafiru sanatal madiyah. Jadi hikmahnya satu hari di Asyura itu Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, itulah. Jadi sedikit tentang kemuliaan salah satu dari Ashurul Hurum. Jadi kalau kita lihat di kalayak, di masyarakat, dan sekarang itu Muharram dijadikan sebagai bulan yang sial. Apa artinya? Artinya Muharram dan Dzulqa'dah itu dikeramatkan. Jadi tidak boleh dibuat pesta ataupun mengadakan senang-senang, selamatan kayak seperti tadi yang saya sampaikan itu. Karena siapa yang berani membuat pesta bersenang-senang di bulan itu, maka dia akan ditimpa satu malapetaka ataupun musibah. Bahkan ada sebuah kitab yang di situ tidak disebutkan karangan siapa yang mengarang, cuma ada kitabnya saja beredar. Itu dari dulu sudah. Itu dibuat-buat oleh mereka. Apa? Ada satu yang sial itu. Misalnya pada setiap 3 bulan itu ada satu hari yang sial. Dalam kitab itu disebutkan Ramadan, Syawal, dan Dzulqa'dah. Nah, 3 bulan ini naasnya hari Sabtu. Jadi pada 3 bulan ini tidak boleh orang menggunakan selamatan di hari Sabtu. Nah, kemudian Zulhijjah, Muharram, Safar, naasnya pada hari Jumat. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Rajab naasnya hari Selasa. Ini karangan mereka loh ya, karangan yang tidak ada referensi, nggak ada dasarnya dari agama. Karena itu kalau ada orang yang menikah, satu lahir Selasa dan satunya lahir hari Jumat, tidak boleh itu terjadi. Bahkan orang Jawa bagaimana berusaha semaksimal mungkin supaya tidak jadi menikah. Wah, tapi saya punya teman itu sekarang meninggal dunia sudah. Dia dilahirkan hari Selasa. Kemudian calon istrinya hari Jumat. Ditentang. Tapi karena sudah cinta akhirnya berangkat saja. Sudah punya anak 1, 2, 3 sampai anaknya sekolah-sekolah semua. Kemudian satu ketika dia punya langganan untuk ngirim ayam itu Pak ke depot. Ketika ngirim ke arah utara itu akhirnya mendapatkan musibah. Meninggal dunia. Padahal keluarganya ini sudah hampir 30 tahun. Tapi meninggalnya teman saya itu masih dihubungkan loh itu. Karena hari Selasa dan hari Jumat padahal sudah 30 tahun lebih. Ini sudah nggak masuk akal sudah. Sebelumnya ya bahagia-bahagia saja. Ini tidak boleh terjadi. Ada lagi yang kejadian itu sehubungan dengan tatoyur. Tatoyur itu anggapan sial untuk melakukan aktivitas tertentu atau tiaroh itu. Jadi meyakini sesuatu
Keberuntungan atau kesialan itu didasarkan pada satu kejadian, dua pada tempat, dan tiga kepada waktu-waktu tertentu. Ini ada satu kejadian. Satu kejadian ini pas di desa saya ketika saya itu masih SMP dulu. Ada seorang tetangga itu dagang kelapa. Nah, biasanya kulak kelapa, tengkulak ini. Kemudian dibuang kulit-kulitnya. Disisakan sedikit, kemudian diikat 10-10 disusun. Itu dikirim ke Lumajang, ke pasar. Nah, suatu saat dia mau berangkat, di tengah lawang kejatuhan yang namanya cicak. Oh, cecek itu jenenge merayap ya, kadang-kadang mungkin gondelan ndak seken rogul pas nibani di atasnya. Wah, ini keyakinannya. Sudah Mas, ndak usah berangkat. Sial nanti sampean dapat musibah. Sudah ndak usah berangkat. Ndak wis, ayo kita cari cecaknya. Pokoknya cecak elek dipateni, ini nanti ndak ada sial. Cari cecaknya. Seret, ndak ketemu akhirnya. Ndak ketemu, tapi wis keyakinannya wis berangkat saja ndak apa-apa wis. Tapi mikir, oleh musibah, ndak iki sial, ndak kepikir. Akhirnya di tengah jalan karena mikirnya itu, jadi teledor, tubruk dengan sepeda motor. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ini mungkin kecelakaannya itu karena karena kalau dalam sebuah hadis saya baca dalam riwayat Imam Ahmad itu, jadi sehubungan hadis qudsi ya, qala Allah Ta'ala berfirman, I'ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya saya itu ngikuti persangkaan hambaku bi terhadapku. Jadi karena perasaannya, aduh, ndak oleh sial, akhirnya mikir seperti itu, akhirnya dijadikan betul sama Allah. Kecelakaan betul. Itu karena mikir ketiban cecak. Ini sebenarnya dulu para ulama berdakwah. Membunuh cecak itu hukumnya sunnah. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika dibakar api, semua hewan itu menolong dengan membawa air walaupun sedikit-sedikit. Nyiram burung bawa air disiramkan. Bahkan ada yang mengolokkan. Yo, apa gunanya kamu itu nyiram api sebesar itu dengan air sedikit? Yang penting saya berusaha untuk menolong Ibrahim. Tapi cecek, hewan cecek ini, hewan yang lain itu ingin memadamkan api, cecek malah nyembur supaya apinya berkobar. Karena itu akhirnya disunahkan buat kita kalau ada cecek kita dibunuh gitu. Jadi kalau bisa sekali bunuh langsung mati, jangan disiksa. Ayo ditaleni, digantung, di apa gawe lari sana, jangan. Menyiksa itu namanya. Begitu ada cecek bunuh mati sudah. Pahala sunnah. Nah, ternyata apa hikmahnya dari hadis ini? Setelah diselidiki diketemukan bahwa di tubuh cecak itu ternyata banyak penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena itu kalau ada nasi, makanan-makanan yang dihinggapi cecak itu harus berhati-hati. Ini sehubungan dengan itu kejadian tayu. Jadi kesialan itu didasarkan pada seperti itu. Sebenarnya apa ada kesialan itu? Nah, ini zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu mengartikan sial begini deh. Bisa dilihat dalam surah 7 ayatnya 131 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fa idza ja'atuhum hasanatul, apabila kebaikan itu datang kepada mereka, kepada umat Nabi Musa yang tidak mau beriman itu, qalu, mereka berkata, lana hadza, ini adalah berkat kami, berkat usaha kami. Wa in tusibahum sayyi'atun, tetapi apabila kejelekan yang menimpa mereka, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka lemparkan kesialan itu sebabnya dari Musa dan orang-orang yang bersamanya, kata mereka. Padahal kata Allah ini dalam penghujung ayat, ala dan ketahuilah, innama hanya saja ta'iruhum, kesialan mereka itu indallah, di sisi Allah. Jadi bentuk sialnya itu ada di sisi Allah. Walakin aktsaruhum, tetapi kebanyakan di antara mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, mungkin mereka berkeyakinan
Hari Selasa mungkin sial. Iya sial kalau di dalam Islam, kalau saya simpulkan di sini. Jadi kesialan itu relatif, tidak tertentu menurut Allah. Hari Selasa misalnya orang tabrakan. Sialnya bagi orang yang tabrakan itu. Misalnya yang tabrakan ini dibawa ke dokter. Bagi dokter itu adalah satu rezeki. Hari itu adalah memperoleh rezeki. Itu adalah. Naas diartikan naas juga. Itu tatoyur. Ada keyakinan seperti itu salah. Jadi diartikan naas. Naas itu kemarin saya sindir. Di dalam itu kejadian yang terjadi pada umat Nabi Hud alaihissalam. Itu bisa saya baca ulang. Ada di dalam surah 54 itu. Nama suratnya itu Al-Qamar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalna, sesungguhnya arsalna, kami mengirimkan, menghembuskan alaihim buat mereka rihan, angin sor-soran, angin yang sangat kencang yang gemuruh fi yaumi na'sin, pada hari naas itu. Jadi naas mustamirin, yang terus menerus. Lah terus menerus dalam ayat yang lain itu dikatakan sab'an layalin wasamaniyatan ayamin. 7 malam 8 hari gusuman. Itu terus menerus. Fataral qaumi fiha, maka kamu akan melihat hari itu sor'a. Jadi bergelimanglah manusia itu. Seperti itu dinyatakan ka'annahum, seolah-olah mereka itu ajazu nahlin khawiyah. Jadi seperti batang-batang pohon kurma yang sudah lapuk. Nah, itulah hari naas itu. 7 malam 8 hari. Sebutan apa? Sebutan hari-hari yang saat itu disiksa kaum Ad. Umatnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, sebenarnya itu sebenarnya kita ini waktunya sudah habis. Jadi sebenarnya mereka Rasulullah SAW itu sudah berdakwah semaksimal mungkin. Pada setiap nabi itu mengajak umatnya untuk tauhid, akidah yang kuat, keyakinan yang benar. Tadi pada setiap ajakan nabi-nabi itu mereka tidak mau. Saya ambilkan contoh Arab jahiliyah itu ketika diajak oleh Rasulullah SAW dalam sebuah firman-Nya surat 5 ayat 104 itu Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila qila lahum dikatakan kepada mereka ta'ala ila man anzalallahu wa ila rasuli, marilah kita ngikuti kepada apa yang telah diturunkan Allah Al-Qur'an, wa ila rasul, dan kepada rasul yaitu al-hadis, qalu, mereka menjawab hasbuna, cukup buat kami, ma wajadna, apa-apa yang telah kami dapati, min aba'na, dari bapak-bapak kami, alaihi atasnya. Jadi seluruh umat-umat terdahulu kalau diajak ke jalan tauhid itu jawabannya hasbuna, cukup buat kami, wajadna aba'ana, telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Itu. Nah karena itu buat anak-anak sekalian tolong harus bisa membedakan ashurul hurum, arba'atul hurum, 4 bulan itu adalah mulia. Jangan sampai sampean meyakini bahwa ada di antara 2 bulan itu yang sial. Tidak, itu adalah adat. Sampean harus bisa, seorang muslim harusnya bisa membedakan antara syariat dan adat. Syariat harus dikedepankan walaupun menyelisihi adat. Nah, bila adat dikedepankan ketika menyelisih syariat, maka saat itulah mereka akan ditimpa 2 hal. Termasuk kita. Apa 2 hal itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, waju'ila dhillah, akan dijadikan dhillah, rendah, wasagara, dan kecil ataupun hina, ala man khalafal amri, atas orang yang menyelisihi syariatku, menyelisihi aturan-aturanku. Karena itu marilah kita yakini bahwa di 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, ada 4 bulan yang memiliki kemuliaan. Nah itu keyakinan, jangan sampai kita meyakini bahwa bulan yang hurum itu justru malah diyakini sebagai bulan yang sial. Jangan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.